Republik ini hadir untuk menggelar kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik ini datang bukan dengan cita-cita. Republik ini datang dengan janji. Janji harus dilunasi pada setiap anak bangsa. Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas, tidak dirancang untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara Indonesia tanpa syarat. Agama apapun, keyakinan apapun, etnis apapun, bahasa apapun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari Republik ini. Pada saat kita merdeka, penduduk kita sekitar 70-an juta, 95% buta huruf. Mereka memiliki seluruh persyaratan untuk pesimis. Hari ini penduduk kita 240 juta dan 95% buta huruf itu hari ini tinggal 8%. Tak banyak bangsa di dunia yang bisa mengubah dari buta huruf total menjadi melek huruf total seperti sekarang. Kita memiliki seluruh persyaratan untuk optimis. Karena itu kita turun tangan sama-sama membangkitkan Indonesia. Kalau kita ingin maju menjadi bangsa yang besar, jangan fokus pada material. Kita sering merasa kekayaan terbesar kita adalah minyak, gas, tambang, laut, hutan. Kekayaan terbesar adalah manusia Indonesia. Kepemimpinan yang menggerakkan, karena tidak bisa urusan sebesar Indonesia diselesaikan satu orang. Kita harus memunculkan kepemimpinan yang mengajak semua orang turun tangan, terlibat, melunasi sama-sama janji kemerdekaan itu. Indonesia ini adalah Indonesia kita semua, milik kita. Mari kita miliki masalah yang ada di bangsa ini, lalu kita turun tangan rame-rame menyelesaikan masalah yang ada. Dan biarkan nanti kita bisa mempertanggungjawabkan peran kita hari ini kepada Tuhan dan kepada anak-anak kita serta anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di era ini kita tidak tinggal diam. Kita turun tangan dan kita wariskan republik yang berdiri lebih tegak untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries
to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. If I may interrupt, I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. Truly appreciate. Well, Governor Baswedan, you've already influenced the United Nations with 2 minutes. Imagine if you had 4 minutes. Thank you. Kita di Jakarta ini hal yang kecil aja jadi besar, tapi ada hal yang besar jadi kecil. Iya. Kemarin contohnya Bang, para Pemret itu melihat Jakarta International Stadium. Mereka itu banyak yang bilang, Mas ini ada barang sebesar gini kok kita nggak tahu ya. Gitu. Jakarta International Stadium, karena itu nanti akan menjadi stadion Terbesar. dengan terbesar, Iya. terbaik, karena bisa indoor. Iya. Jadi hujan pun bisa pertandingan di situ. Di Indonesia ini kan kalau pertandingan sepak bola itu selalu sore. Apa sih konsekuensinya kalau pertandingan sepak bola sore itu? Pada nggak sholat maghrib. Yang nonton sepak bola itu dijamak. Kenapa? Lah mau 80.000 orang mau sholat di mana? Iya. Mulai pertandingannya jam 7. Akhirnya semua orang jamak itu. Sekarang sepak bolanya bisa indoor tertutup, jam 10 pagi bisa sepak bola, jam 2 siang bisa sepak bola. Ini kelas dunia ini gitu. Terus saya bilang gini, memang betul di Jakarta ini barang besar bisa nggak kelihatan, barang kecil bisa jadi gede. Jadi, nah gimana kita menghadapi itu? Sebenarnya saya relax, fokus pada pekerjaan, fokus pada janji, fokus pada eksekusi, dan saya hampir tidak pernah komentar juga. Iya. Kenapa gak pernah komentar? Karena memang banyak sekali yang cara menjawabnya tidak dengan kata-kata, tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata. Di situ yang dikerjakan. Mantan Gubernur Jakarta, yang kita semua tahu namanya, Ali Sadikin, rumahnya di Jalan Borobudur. Apa yang terjadi? Pajak rumah itu setahun 180 juta rupiah. Dan anak turunannya iuran untuk membayar pajaknya. Seorang yang amat berjasa pada Jakarta, justru kita pajakin sebesar-besarnya. Sekarang kita ubah. Semua orang yang berjasa untuk Republik ini, inilah ibu kota, dan ibu kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua. Dengan apa? Membebaskan mereka dari pajak bumi dan bangunan. Dan begitu dibebaskan, banyak mengatakan terima kasih Pak Anies. Jawaban saya, Anda jangan berterima kasih kepada saya. Saya, kami, generasi muda Republik ini yang harus menyampaikan terima kasih telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah 4 tahun ini, 5 tahun, saya sudah masuk 5 tahun, 6 bulan lagi pensiun. Nggak ada perpanjangan soalnya Mas. Iya. Kenapa tepuk tangan nih? Gitu kan? Bahaya. Iya. Jadi saya bulan Oktober besok, kalau tidak ada halangan, tidak ada perubahan, itu selesai. Nah, selama 4,5 tahun ini jalanin, alhamdulillah, ketenangan, keteduhan itu dibangun. Kali habis selesai bulan puasa, maka berbondong-bondong warga Jakarta pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Karena memang mayoritas warga Jakarta bukan berasal dari kota Jakarta. Pulang kampung mereka. Ketika mereka pulang kampung, mudik namanya, mau ke Udik, itu mudik semuanya. Sampai di Udik, selesai musim mudik, mereka kembali ke Jakarta. Apa yang terjadi di kota ini? Selama bertahun-tahun dilakukan operasi pemeriksaan atas warga yang datang ke Jakarta. Namanya operasi Justisia. Mereka yang tidak punya KTP Jakarta digelandang, dipisahkan, diperiksa, lalu dikembalikan.
Bapak sekalian, praktek ini berjalan bertahun-tahun sampai kita tidak menganggap itu masalah. Siapa yang digelandang? Saudara kita sendiri. Digelandang di mana? Di terminal, di stasiun. Anda tidak akan menemukan pemeriksaan di airport. Siapa itu? Rakyat kecil Indonesia yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Merekalah yang diperiksa. Karena itu, sesudah kita bertugas, satu langkah sederhana. Jakarta adalah kota milik seluruh warga negara Indonesia. Diizinkan siapa saja untuk hadir kemana saja. Karena itu, operasi-operasi semacam itu sudah tidak ada lagi di ibu kota. Kita tunjukkan kepada semua, siapa saja bisa bekerja di mana saja, dan ini adalah ibu kota milik seluruh warga negara Indonesia. Palestinian National Authority. Queen Elizabeth, the Queen of United Kingdom. Mr. Lee Hsien Loong, the Prime Minister of Singapore. Mr. Muhammad Yunus, founder of Grameen Bank and Nobel laureate. Mr. Yukon Huang, the Senior Associate, Asia Program, Carnegie Endowment for International Peace. Mrs. Hillary Clinton. H.R. Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, State of Qatar. Adel Al Jubeir, the Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia. Mr. Carlos Alvarado, the President of Costa Rica. Mr. Recep Tayyip Erdogan, the President of Republic Turkey. And the newest special speaker is, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Anis Raziad Baswedan, the Governor of the Republic. Campo Channel. Cawapres. Kalau Anda pantas nggak kebaca, Mas. Pantas nggak kebaca, Mas. Iya, saya itu bacanya capres terus, Mas. Itu. Saya nggak biasa baca tulisan cawapres itu, Mas. Itu. Iya. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Pak Prabowo datang, saya berada di sebuah ruangan, lalu Pak Prabowo masuk ke ruangan itu. Lalu Pak Prabowo menyampaikan begini, Pak Anies, saya akan mencalonkan Anda menjadi calon gubernur. Ini tugas besar kira-kiranya. Lalu beberapa hal sampaikan. Lalu dibilang kata begini, saya bukan hanya lihat Anda, saya lihat adalah kakek Anda dan kakek saya. Kakek Anda dan kakek saya sama-sama bekerja mendirikan Indonesia. Dan hari ini cucunya, saya dan Anda harus kerjasama untuk menyelamatkan Indonesia. Ini bukan sekedar Anda dan saya. Kita meneruskan apa yang dikerjakan orang tua kita. Kolaborasi. Ini Idul Adha kemarin.
kita nyiapkan daging kurban. Biasanya daging kurban itu disiapkan dibagikan dagingnya. Kita tidak, kita minta dimasak. Lalu kita minta hotel-hotel bintang 5 memasak untuk masyarakat prasejahtera di Jakarta. Kita undang mereka, siapa yang mau ikut. Lalu ikutlah di situ. Ada Sangrila, ada Borobudur, ada Dharma Wangsa. Chef-chef bintang 5 menyiapkan makanan untuk warga di kampung prasejahtera. Dan itu mereka kerjakan secara sukarela pro bono. Dagingnya diantar, mereka masak, lalu kita kirimkan. Begitu ini dikerjakan, begitu banyak hotel-hotel di Jakarta yang menghubungi para pimpinan hotel-hotel ini dan mengatakan, we want to be part of it. Kami tidak lakukan instruksi. Bisa gubernur kirim surat kepada semua hotel di Jakarta, diwajibkan membantu, dan pasti hotel itu membantu. Tapi kami tidak melakukan itu. Yang kami lakukan adalah, kami akan mengerjakan seperti ini, kami membutuhkan Anda datang dengan semangat untuk pengabdian juga. Dan yang merespon adalah 5 hotel besar waktu itu. Jadi 5 hotel ini melakukan, apa yang terjadi? Yang lainnya sekarang mau ikut. Tahun depan kita akan punya lebih dari 25 hotel bintang 5 yang akan masak untuk masyarakat miskin di Jakarta. Jadi kolaborasi itu datang dari hati, bukan karena instruksi gubernur, bukan karena peraturan pemerintah, tapi karena ada encouragement dan ada perasaan satisfaction di situ. Pokoknya Pak Anies mah is the best. GPMI, NKRI,